Lah, gimana nggak boros? Orang kondisinya seperti ini. Ini walaupun diisi full tank, 5 menit langsung habis 1 liter ini. Sebelum lanjut ke video, silahkan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, kembali lagi di channel seputar motor. Hari ini kita kedatangan Vario 125. Ini mau servis ya, dan bilangnya bensinnya boros ya. Dan ini nih tadi ninggalin catatan ya, servis angkatan awal getar gredek ya, gredek angkatan awal gredek ya, biasalah ya Vario angkatan awal gredek. Terus bensin bocor, motor kalau diparkir bau bensin, kadang bensin sampai tumpah-tumpah di lantai ya. Ya, jadi kadang sampai tumpah-tumpah di lantai ya. Oke, langsung saja ya kita cek dulu nih ya. Cek suara mesin. Nah, kalau di sini ini udah enggak bocor ya. Di sini dari pagi belum kelihatan bocor teman-teman ya. Ini kita cari bocornya belum kelihatan ya. Katanya kalau diparkir itu bensinnya sering bau ya, bau bensin, dan kerasanya boros banget ya. Padahal diisi full tank itu langsung cepat habis. Itu gimana ya, ini kayaknya ada tanda-tanda bensin bocor ya, tapi ini belum ada bensin yang netes teman-teman ya. Ya, ini penyebab boros apa ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita coba dulu aja ya motornya akan kita coba dulu teman-teman. Akan kita coba untuk jalannya, gredeknya parah atau tidak ya. Jadi biar kita tahu yang dimaksud angkatan awal getar itu getar covernya atau getar gredeknya ya. Oke, ini gredek wajar ya teman-teman. Ini gredeknya nggak terlalu sulit ya. Memang kalau Vario kalau kondisi CVT-nya kotor ya biasalah ya gredek ya. Kalau nggak mau gredek ya itu biasalah diganti pakai kampas jahat ya teman-teman ya. Seperti yang kemarin kita review itu ya, kampas jahat itu penghilang gredek ya. Tapi kalau mau standaran kayak gini nggak masalah. Yang penting rutin-rutin aja ya, bersihin CVT-nya, nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama kotor tetap gredek ya teman-teman. Oke, ini keseluruhan motor masih enak ya, larinya masih enak, masih oke. Yang dikeluhkan cuma angkatannya aja ya, angkatannya gredek itu masih normal ya. Oke, langsung aja ya. Ini akan kita eksekusi masalah boros ya, masalah bensin boros atau bau bensin bocor. Akan kita cek di mana kerusakannya ya. Apakah ini motor spek racing ya, jadi bensinnya boros atau gimana ya. Tapi enggak lah ya, kita tadi udah coba ya, melarinya standar, nggak ada yang menonjol dari motor ini. Tapi penyebab bensin boros bisa jadi ya bocor itu ya, karena konsumennya bilang sering bau bensin ya kalau diparkir. Kadang-kadang sampai tumpah-tumpah di lantai ya. Tapi ini dari tadi nggak ada tumpahan bensin ya, kita pastikan nggak ada tumpahan bensin, dan bensinnya masih 3 strip ya. Oke, di sini udah kelihatan tanda-tandanya teman-teman ya. Ini kelihatan bensin ini mengalir dari sini ya. Jadi ini bensin ini bocor dari, mungkin dari sealnya ya, dari seal water pump yang dapet tangki ini ya. Lah, bisa dilihat ya, itu dari bawah itu agak kelihatan bekas bensin mengalir ke bawah ini ya, tapi nggak ada bensin mengalir ya. Oke, tadi bisa terlihat ya,
bensinnya bocor dari seal full pump ya, seal full pump, dan akan kita cek ini dulu ya, cek CVT nya dulu kondisinya seperti apa, karena ini belum pernah servis di kita ya, jadi kita harus pastikan dulu kondisinya CVT nya seperti apa. Kalau CVT nya masih oke, aman-aman aja, berarti nanti cuma kita servis lah ya, servis kita bersihkan. Masalah pengenakan itu nanti, yang penting ini kita bahas yang dikeluhkan ya teman-teman ya. Jadi keluhannya angkatan gerdek ini tetap kita fokus di CVT ya. Kondisi mangkok aman, tapi ini banyak debu ya di sini ya, ini yang menyebabkan gerdek ya. Angkatan awal aja, kalau udah jalan ini masih enak teman-teman, karena kampas gandanya juga masih tebel ya, walaupun ini tapi ori ya. Kalau mau enak ya biasalah diganti kampas ganda jahat ya, yang lebih panjang dan lebih lebar, jadi cengkramannya lebih kuat ya teman-teman ya. Oke, ini kondisi masih oke semua, nggak ada yang perlu diganti ya. Ini rollernya juga masih baru, ini malah diganti agak berat nih ya, kode KZR itu kelihatan. Oke, masih aman ya CVT. Jadi kita lanjut ke bensin boros ya, atau bensin ini bau bensin bocor ya teman-teman ya. Akan kita pastikan ini kerusakannya di mana ya. Karena kata orangnya ini kalau di full itu cepet habis ya. Jadi kita agak bingung apakah memang motornya ini boros bensin, atau karena bensinnya ini yang bocor ya dari sini ya. Tapi kalau dilihat gejalanya sih ini udah kelihatannya di sini ngalirnya cukup deras nih teman-teman ya. Kalau dilihat dari bekas-bekasnya bensin yang ngalir ini udah lama ini. Tapi biasanya kalau ini ngalirnya kondisi bensin full tank ya, bensin full tank itu baru dia ngalir terus. Kalau apa namanya, bensinnya masih setengah itu cuma rembes-rembes saja ya, nggak banyak ya. Jadi memang penyakit ini biasanya lah ini nih ya, bisa kelihatan nih sealnya rusak teman-teman ya. Ini sealnya pecah, sampai pecah gini ya. Ini nggak tanggung-tanggung, ini bukan cuma rembes ini tapi ngalir ya. Kalau ini bensin diisi full tank ini udah pasti bensin ini ngalir teman-teman. Jadi diisi full tank pun pasti langsung habis ya. Bukan habis sih, tapi yang jelas ini kondisi bensin atau bahan bakarnya yang di atas seal ini pasti dia keluar semua ya. Jadi dia nanti apa ya, sisanya yang di bawah full pump ya, yang di bawah itu. Jadi nanti kalau kekocak-kocak dia rembes ya teman-teman ya. Oke, akan kita ganti seal yang baru nih teman-teman ya, ganti seal yang baru ya. Jadi sebelum kita pasang seal yang baru, kita bersihkan dulu ya bagian-bagian ini ya, pinggir-pinggirnya ini dari kotoran-kotoran ya, karena ini memang sepertinya sudah lama ya ini ya, bocor ini sudah lama, tapi yang punya mungkin belum dicek ya. Tapi kalau yang rusak ini pastinya kerasa banget ya teman-teman ya, karena kita beli bensin nggak lama habis ya. Oke, ini sudah kita kasih tadi, udah kita kasih stempel ya dikit-dikit ya untuk pelumasan biar nggak seret ya pas masang. Kalau kita kasih oli nanti takutnya melar, jadi kita kasih sedikit aja stempel ya. Udah, ini kita pasang gini aja ya, kita sesuaikan. Jadi kemudian ini kita lap-lap dulu ya, nanti untuk memastikan bocor atau tidak ya, masih rembes atau tidak. Samping-samping ini kita bersihkan ya, sisa-sisa bensin kita bersihkan. Jadi kalau nanti masih rembes dia kelihatan ya teman-teman ya. Selanjutnya kita pasang nih ya penguncinya, ada 4 baut 10 teman-teman ya, 4 baut 10 ini kita pasang.
ya seperti yang dikeluhkan ya teman-teman ya. Ini walaupun di full ya kita pasrah ya, kalau yang bocor itu di bagian seal bensin ini pastinya kita pasrah aja ya, kita isi full pun tetap bocor ya teman-teman ya. Oke, sudah ya, ini kita kencengin zigzag ya teman-teman ya, biar dia merata ya kencengnya ya. Dan ini bekasnya rusak ya, pecah. Oke, caranya untuk memastikan masih bocor atau tidak, kita bisa goyang-goyang kayak gini ya. Bisa kita goyang-goyang motornya. Kalau dia masih ada rembesan bensin atau yang lain, biasanya ini pemasangan sealnya kurang tepat teman-teman. Tapi kalau udah nggak bocor gini, dia udah enak teman-teman ya, udah pas berarti masanya seal. Tapi biasanya kalau seal baru pasti nggak ada bocor-bocor ya teman-teman ya. Kalau pemasangannya udah bener itu, kalau sealnya baru pasti nggak bocor lagi ya, udah oke. Yang penting masangnya bener ya teman-teman ya. Karena yang saya temui kalau seal seal full pump ya, bukan water pump ya, seal full pump ini kalau udah kita bongkar itu biasanya melar teman-teman ya. Jadi kalau ini udah kita bongkar, kita pasang lagi, itu biasanya 50% itu pasti bocor ya, kebanyakan itu pasti rembes. Jadi kita harus ganti ya. Oke, udah ya, tadi udah clear, udah nggak bocor, udah kita pastikan teman-teman. Dan ini lanjut ya, kita ke bagian CVT ya teman-teman ya. Bagian CVT ini cukup kita amplas-amplas saja ya, amplas-amplas di kampasnya ini, amplas dikit-dikit aja, nggak perlu banyak-banyak ya, karena ini tadi cuma angkatan awal aja ya, getar ya, nggak terlalu gredek banget. Dan ya kata orangnya memang kalau udah gredek biasanya udah waktunya servis ya, orangnya juga udah tahu ya, udah hafal lah, udah hafal sama motornya ya. Kemudian kita semprot-semprot ya, ini sepertinya juga rutin ya, ini CVT nya ini nggak terlalu kotor, jadi memang bisa dilihat kondisinya. Ini servisnya CVT rutin ya, nggak kayak yang sudah biasanya kalau sampai setengah tahun lebih itu kan kondisinya kotor banget ya teman-teman ya. Kalau ini kan ya standar lah ya, memang kondisinya sering diservis, jadi ya mungkin 2 bulan 3 bulan kan kondisinya seperti ini ya, tidak terlalu kotor teman-teman ya. Oke, ini kita bersihkan ya pakai bensin. Kalau mau pakai air sabun bisa di rendam pakai air sabun, dilap-lap ya teman-teman ya. Tapi ini ya kita nyari yang cepet aja ya, cepet kering. Kalau pakai bensin ini kan kita bersihkan cepet kering ya, kita semprot langsung kering. Kalau pakai air biasanya kita semprot-semprot pun masih basah ya, agak kelamaan. Jadi ya terserah ya teman-teman mau pakai cara apa. Yang penting kalau fan belt itu ya, itu nggak boleh dikasih bensin teman-teman, nanti dia keras ya, cepat rusak fan beltnya kalau dikasih bensin teman-teman. Lanjut kita bersihkan nih ya, rumah rollernya kita bersihkan dulu. Rumah roller kita bersihkan semuanya ya teman-teman ya. Ini kalau pembersihan CVT ini ya cukup lah ya, kita bersihkan seperti ini ya. Kalau kondisinya sudah sering servis, kita bersihkan seperti ini aja, nggak terlalu ke dalam-dalamnya. Kalau kondisinya parah ya kita harus buka puli ya, buka puli belakang, kita harus buka puli belakangnya. Kalau kondisinya masih kayak gini masih aman teman-teman ya. Jadi cukup kita bersihkan part-partnya ya, dan kita semprot yang berdebu-debu ya, kita semprot dalam-dalamannya ini sudah oke lah. Nanti masalah pengenakan ya, masalah pengenakan seperti filter sama throttle body nantilah kita lanjut ya setelah ini ya. Jadi ini cuma kita sharing ya, sharing apa yang rusak di motor ini. Ternyata di CVT tidak ada kerusakan teman-teman, cuma perlu pembersihan.
Tapi masalah bensin bocor atau boros itu tadi yang perlu diganti seal tangki atau seal apa namanya, full pump ya. Oke, ini mungkin videonya udah agak kepanjangan ya teman-teman ya. Jadi cuma kita sharing aja ya. Kalau masalah bongkar pasang CVT kalian pasti udah tahu lah ya. Ya mungkin videonya cukup segini dulu ya teman-teman ya. Nanti ini udah kita pastikan penyakitnya hilang ya, greteknya pasti ini kalau kita bersihkan nanti udah hilang greteknya. Dan tadi sudah kita pastikan juga ya, itu yang bocor bensinnya itu udah kita pastikan, udah kita goyang-goyang, itu udah nggak ada yang rembes teman-teman. Jadi udah 100% oke nih ya. Jadi yang terpenting itu keluhannya, dari keluhan si konsumen, yang penting keluhan udah oke ya teman-teman ya. Kalau masalah apa namanya, enak mengenakan itu pribadi mekanik masing-masing ya. Pasti kita punya cara tersendiri lah masalah mengenakan motor ya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian dulu videonya ya. Ini sudah kita pasang semua ya, kita kasih grease ya bagian part-partnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau sempat bisa saya balas satu-satu ya. Kalau nggak sempat ya bisa nanti subscribe aja. Kita akan sharing di video-video selanjutnya ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatannya teman-teman. Terima kasih.